Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kita main truk lagi bosku. Depan kita adalah Mitsubishi Canter yang HD 125 PS. Yang ini merupakan salah satu line up yang paling laku daripada Mitsubishi Canter, selain daripada si Mitsubishi Canter yang paling badak, paling sangar dengan tenaga 136 PS yang capable buat mobil-mobil tambang Mitsubishi Canter Super HDX 6.6. Nah, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojok sebelah kanan dan bawah ada tombol subscribe. Itu jangan lupa ditekan sebagai support buat kami, buat kita untuk, atau buat saya khususnya untuk membuat konten otomotif. Apalagi tekan gambar jempol ke atas biar terus semangat saya untuk membuat videonya. Ya, gambar jempol ke bawah juga nggak apa-apa kalau misalkan kalian nggak suka videonya. Dan bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial kalian, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, tambahkan, dan apapun yang ingin kalian sampaikan. Nah, Mitsubishi Canter HD 125 PS yang edisi ini itu production date-nya di tahun 2022 pastinya, dan ini di bulan 2 tanggal 22. Wah, ini nomor cantik nih. 2202 Wush, cakep. Nah, angka yang cantik tuh, yang kedua sama nggak? Sama. Ini 222 tahun 2022. Yang ketiga sama lagi nggak? Ini 21. Ini lebih senior berarti, lebih senior sehari daripada yang itu. Nah, Mitsubishi Canter ini, by the way, untuk harganya, silakan hubungi kontak kita di deskripsi ya untuk mengenai harga, proses pembeliannya, dan yang lainnya, karena tentu di beberapa daerah dan wilayah beda-beda harganya. Sorry, batuk. Oh ya, by the way, untuk area pemasaran kita di seluruh wilayah Indonesia Timur, Makassar, Manado, Palu, Gorontalo, terus mana lagi? Kendari, terus mana lagi? Mamuju, terus seluruh daratan Ambon, seluruh daratan Papua dan Nusa Tenggara itu kita ada. Lalu kemudian untuk wilayah Jabodetabek juga ada. Silahkan hubungi kontak kita di deskripsi, dan untuk harganya silahkan ditanyakan melalui nomor kita di deskripsi ya, karena sekali lagi harga beda-beda, dan sekali lagi harga itu tentatif. Someday misalkan kalian nonton video ini 5 hari setelah atau 5 bulan setelah video ini diupload, tentu harganya beda lagi, atau bahkan unitnya udah nggak ada, karena sekarang udah yang diproduksi itu adalah yang Euro 4, bukan lagi yang Euro 2. Nah, ini masih ada stok yang Euro 2 yang masih nggak ada masalah kalau kalian pakai mobil ini menenggak solar, biosolar atau solar biasa, itu nggak ada masalah. Karena di mobil ini settingan mesinnya masih sangat aman dan masih sangat oke untuk menenggak biosolar, yang itu tentu akan mengurangi cost production kalian kalau kalian adalah pengusaha pada saat kalian menggunakan mobil ini sebagai mobil usaha. Nah, mumpung di sini masih banyak unitnya, apalagi untuk Canter yang HD 125 PS, setidaknya depan kita ada 3. Di sana ada banyak lagi, termasuk ada yang HD, termasuk ada yang sana tuh, yang bak kayu, ada juga di situ tuh. Dan masih ada beberapa lagi di tempat lain. So, pada saat kalian nonton video ini dan kalian tertarik dengan mobil ini untuk masih bisa mendapatkan yang Euro 2, segerakan bosku. Jangan ditunda-tunda, nanti kehabisan nyesel. Nah, mobil ini kalau kita lihat secara desain ya, antara Euro 2 dan Euro 4 tuh, kita belum ketemu unit yang Euro 4. Secara desain masih kurang lebih sama, warnanya juga masih kurang lebih sama, nggak ada bedanya, cuma ada beberapa perbedaan dari sisi tulisan-tulisan aja. Dan untuk yang Euro 4 ada beberapa tambahan, dan kalau nggak salah ada pengurangan tipe juga. Nah, untuk mobil ini lampu depannya dia udah pakai kaca yang plastik ya, bukan lagi kaca yang bukan lagi material yang kaca, ini material plastik, kecuali bagian bawah ini nih. Oh, plastik juga yang ini. Oh, salah. Bukannya kaca, L300 kali yang kaca. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus di depan pasti ada tulisan HD 125 PS sebagai identitas mobilnya. Dan kalau kita lihat grillnya, itu warnanya warna krom paduan dengan warna hitam. Dan di bagian atas-atas tuh kacanya cukup lebar untuk mendukung visibility aja. Kalau misalkan pakai mobil ini tuh visibility sangat luas, apalagi kalau kita lihat kacanya ini turun ke bawah. Jadi untuk bisa melihat sisi agak ke bawah, kalau dia rata kan ya jadi blind spot bagian bawah tuh bisa kena. Nah, untuk velgnya pakai velg kaleng, karena memang mobil ini nggak butuh tampilan yang garang atau gagah. Yang dibutuhkan adalah durability-nya atau ketahanannya pada saat memuat barang. Di sini ada coolant-nya, lalu kemudian ada pendingin udaranya. Nah, mobil ini masih pakai mesin yang 4D34T. Masih pakai mesin yang Euro 1, bukan yang Euro 2. Nah, di sini ada turbonya.
turbo intercooler. Nah, terus untuk transmisinya pakai transmisi manual ya, nggak pernah saya ngelihat truk pakai transmisi otomatis. Untuk yang sekelas ini, kalau yang truk yang kayak Optimus Prime itu kalau nggak salah ada yang matic juga, tapi itu truk raksasa. Nah, di situ kalau kita lihat ada safety untuk si drive shaftnya ini, pada saat lepas dia nggak langsung jatuh ke asfal. Anggaplah misalkan si cross jointnya nggak diganti lama gitu kan, ada lepas, nggak langsung kena ke bagian jalan di bawah yang bisa bikin rontok semua bagian belakangnya tuh. Jadi ada safety-nya. Cuman nggak tahu kenapa ditaruh di situ ya. Kenapa nggak ditaruh di tengah-tengah? Nah, di bagian belakang juga sama. Tapi ya setidaknya itu dianggap sudah cukup untuk sisi safety daripada mobilnya. Di sini ada semacam filter bahan bakarnya atau fuel filternya, yang dari tangki masuk ke fuel filter dulu, lalu kemudian keluar masuknya ke mesin ya. Nah, pastinya bahan bakar masuk ke mesin. Masa ya bahan bakar masuk ke roda, nggak mungkin. Tangki bahan bakarnya cukup besar, dan di sini ada penguncinya, jadi aman, nggak bisa dibuka sembarangan gitu kan. Jadi orang nggak bisa nyolong solar pada saat mobil ini diparkir. Dan kalau kita lihat chasisnya cukup rigid dan tebal-tebal juga, bukan cukup rigid, sangat rigid. Ketebalannya lumayan juga. Ya kurang lebih 3-4 mili, 2-3-4 ya, kurang lebih segitu. Kurang lebih. Nah, terus di bagian bawah sini ada pernya, yang di sini ada per tambahan untuk menunjang pada saat mobil ini memuat beban yang cukup berat. Ini kan kalau kita lihat posisinya gantung. Nah, kalau dia memuat beban, otomatis ini akan ngepres ke atas, lalu ini jadi berfungsi untuk menambah, biar yang di bagian bawah itu nggak terlalu keras kerjanya. Nah, mobil ini itu siap untuk dibuat jadi dump truck, siap dibuat untuk jadi flat deck, siap dibuat untuk jadi mobil box, siap dibuat untuk jadi bak kayu atau bak besi, itu siap semua bosku. Kalian butuh mobil ini untuk peruntukan apa aja tuh bisa. Nah, ban serepnya ditaruh di belakang, dan mobil ini itu udah yang edisi terbaru karena dia udah pakai kamera mundur. Jadi mobil ini pada saat mundur atau parking itu nggak ada masalah, cukup aman dan nyaman dan mudah. Ketiga unit yang ada di sini untuk Canter 125 PSHD itu udah pakai yang kamera mundur, so easy untuk parking mundurnya. Dan ya ini ban serepnya posisinya digantung di bagian belakang. Biasanya kalau jadi dump truck itu ban serepnya ditaruhnya di bagian depan tuh, antara cabin dengan dumpnya. Kalau ini karena dia masih chassis, jadi ditaruh di bagian bawah sini. Karena biasanya kalau dump truck dipotong, kecuali yang buat jadi bak besi kayak yang tadi yang awal kita tunjukin itu enggak. Nah, kecuali yang yang Super HDX 6.6 ini itu umumnya selalu dipakai untuk yang yang dump truck. Umumnya dipakai untuk itu. Kebanyakan dipakai untuk itu karena memang tenaganya lebih besar ya, 136 PS itu lebih besar. Dengan per yang warna merah yang kelihatan lebih heavy duty. Nah, sebenarnya konfigurasi pernya itu kurang lebih sama ya. Ada semacam kayak stoppernya atau penambah pernya di bagian atas untuk menahan beban yang cukup berat pada saat memuat material, apalagi yang 136 PS ini. Itu adalah mobil-mobil yang memang ya memuat beban atau membawa beban yang cukup berat biasanya. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini. Informasinya sebenarnya lebih kepada mobil ini masih ready. Oh ya, akinya ada 2 di bagian sebelah kanan juga ada. Mobilnya masih ready untuk dibawa pulang dan semua kondisi kekunci, kecuali yang ini, yang Super HDX 6.6. Tapi sebenarnya kabin dalamnya antara yang HDX dengan Super HD itu sama aja. Dan kalau kita lihat ya, ini materialnya pakai material plastik, dan ini masih pakai engkolan ya. Lock unlocknya masih yang biasa aja kayak gini. Sebelah kanan ke kunci, yang sebelah kiri yang ini ke kunci juga. Cuman nggak tahu kenapa yang satu unit ini nggak kunci. Di sini ada asbaknya. Nah, ada asbak. Lalu kemudian di sini ada buku untuk delivery unitnya. Untuk teman simpanan sebenarnya cukup banyak ya. Di sini buat naruh handphone, di atas sini bisa buat naruh file. Terus di sini ada buat naruh koin, di situ ada kisi-kisi udara, di atas sini bisa buat menyimpan barang juga. Lalu kemudian di bawah sini ada onderdeelnya lah.
Nah, apabila membutuhkan bantuan informasi produk layanan hubungi. Oke, tuh ada kontaknya. Nah, selalu gunakan sabuk pengaman. Untuk menghindari sabuk pengaman jatuh ke ruang mesin kita. Oh ini, sorry, untuk pada saat membuka bagian mesinnya. Nah, di sini ada air wipernya yang diisinya dari samping sini. Ini ada indikatornya kelihatan dari sini kalau udah banyak atau masih kurang. Footstepnya ada di bagian bawah dan ini materialnya bukan yang besi, plastik. Joknya dia pakai yang kulit sintetis. Dongkraknya di belakang ukurannya cukup besar. Dan joknya ini kalau kita lihat sama yang HD125PS ini, kayak gini juga joknya. Dan ini ada seat beltnya, pastinya seat beltnya 3 titik ya, ditarik dari atas tuh. Kecuali yang di bagian tengah, biasanya kalau ada yang beli mobil kayak gini tuh yang di tengah anaknya sebelah kiri istrinya, sebelah kanan suaminya, biasanya kayak gitu. Jadi di tengah tetap ada seat belt. Untuk entertainment dia cuma ada radio, kemudian di bagian bawah slot dummy gitu, terus ada tempat naruh barang lagi, tombol buat lampu hazardnya dan lighter. Transmisi manual, setirnya bisa tilt dan teleskopik bos untuk yang Canter ini. Nah, itu yang bisa kita update kali ini. Untuk bagian dalamnya sih sederhana, cuman kelihatan agak beda ya. Di bagian atas tuh pakai material yang kulit lagi, bukan pakai yang agak busa ya, sama kayak ini juga. Dan untuk spion tengah yang ini, karena dia masih belum kamera mundur, jadi spion tengahnya kayak gitu aja. Kalau yang udah pakai kamera mundur, jadi spion tengahnya kayak gitu tuh, lebih besar. Dan ada tombol on off-nya untuk akses kamera mundur ya. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita ulas kali ini, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.